Halo Budia, nama saya Alfonso Arthur Yaskelseran dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, yaitu ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ketimpangan sosial secara universal diartikan sebagai suatu kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ada juga definisi dari para ahli. Yang pertama adalah dari Budi Winarno, yaitu mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Juga dari Jonathan Houghton, dia mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, yaitu ketimpangan sosial perbedaan kualitas pendidikan di kota besar dan di desa terpencil. Pertama-tama saya akan menjelaskan penyebab dari ketimpangan sosial tersebut. Penyebab pertama yaitu fasilitas. Perbandingan fasilitas yang sangat jauh antara sekolah-sekolah di kota dan di desa membuat para siswa juga memiliki perbedaan dalam mengembangkan diri dan ilmu pengetahuan mereka. Contohnya, sekolah-sekolah di kota sebagian besar memiliki alat-alat praktik seperti komputer, proyektor, dan alat-alat lainnya dengan lengkap sehingga para siswa dapat dengan mudah menerapkannya. Sementara di desa, sebagian besar sekolah tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Bahkan untuk bangunan sekolah saja belum terlalu nyaman atau bagus. Secara rata-rata, sekolah di desa lokasinya berjarak 149 km atau 5 jam dari kota kabupaten. Hanya 29% yang terhubung dengan jaringan listrik dan hanya 17% yang memiliki akses internet. Lalu, hasil survei mengindikasikan keragaman alokasi sumber daya. 91% sekolah memiliki toilet dengan rasio gender yang seimbang. 54% memiliki perpustakaan, namun hanya 39% yang memiliki buku teks yang memadai. Penyebab yang kedua adalah dari faktor ekonomi. Mata pencaharian di desa dan di kota sangatlah berbeda. Oleh sebab itu, banyak membuat orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Orang tua tersebut tidak mampu menyekolahkan anaknya karena biaya sekolah sama dengan biaya kehidupan mereka ataupun lebih besar dari biaya kehidupan mereka. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya tenaga pengajar. Perbedaan sistem pengajaran dan kurangnya tenaga pengajar di daerah pedesaan membuat para siswa yang kurang mampu di sana tidak dapat merasakan pendidikan yang layak. Banyak para guru memilih untuk mengajar di sekolah yang berada di perkotaan karena upah yang diberikan lebih besar dan juga fasilitasnya lebih memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tetapi ada beberapa orang yang dengan sukarela untuk mengajar di daerah pedesaan. Penyebab yang terakhir adalah pola pikir masyarakat. Perbedaan kebutuhan antara di kota besar dan di desa membuat banyak orang tua yang tinggal di desa lebih memilih untuk menyuruh anaknya bekerja daripada bersekolah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena biaya sekolah yang sangat tinggi, akses menuju sekolah yang sangat jauh, dan kemauan untuk belajar yang sudah pudar. Selanjutnya adalah dampak ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Dampak yang pertama adalah semakin mundurnya kualitas pendidikan di desa. Yang kedua, warga desa akan kalah saing dalam pencarian pekerjaan oleh masyarakat kota. Yang ketiga, meningkatnya masyarakat yang buta huruf. Yang keempat, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang kelima, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, semakin mundurnya sarana sekolah di desa. Yang ketujuh, siswa di desa tidak dapat belajar secara maksimal seperti anak-anak di kota. Dan yang terakhir adalah kesulitan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi siswa yang berprestasi di desa. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Upaya yang pertama adalah pemerintah tidak hanya memfokuskan pembangunan pada kota-kota besar saja, melainkan pada pedesaan juga. Yang kedua,
memberikan upah yang sesuai terhadap pengajar yang berada di pedesaan. Yang ketiga, mengembangkan fasilitas-fasilitas sekolah agar layak bagi para siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, membenahi infrastruktur jalan menuju ke sekolah agar memudahkan para siswa untuk pergi ke sekolah. Yang kelima, membuat sekolah gratis atau memurahkan SPP agar warga yang tidak mampu bisa bersekolah secara normal. Yang keenam, pemerintah menseleksi guru-guru yang akan mengajar agar mereka dapat mengajar secara bijak. Yang ketujuh, melakukan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Demikian presentasi dari saya tentang ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, yaitu ketimpangan sosial perbedaan kualitas pendidikan di kota besar dan di desa terpencil. Terima kasih dan sampai jumpa.